Jadi yang di ileosekal itu ada ileum dan area cecum ya. Valve-nya itu adalah katupnya, sehingga ada pembatas di sini yang sifatnya di sini kalau kita lihat dari area ileum itu duodenum ileum usus halus, sedangkan di sini adalah usus besar, sehingga kalau di usus besar itu komponen dari eh, apa namanya mikrobakterianya lebih banyak dibandingkan dengan usus halusnya ya. Nah, sehingga di sini perlu adanya sekat pembatas agar flora normal yang ada di saluran pencernaan itu tidak migrasi atau berpindah ke bagian duodenum ya, atau di bagian ileum. Nah, kita lihat di sini ini ada appendix ya atau usus buntu. Letaknya adalah di area kanan ya di bagian tubuh kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui rasa nyeri atau misalnya ada infeksi ya atau apa pada apa namanya usus halus itu kita lihat kita periksa dengan menekan di bagian kanan bawah. Jadi letaknya appendix. Usus besar, kalau usus halus tadi gerakannya adalah segmentasi, ya, dan juga ada peristaltik. Segmentasi tadi karena eh, apa namanya otot yang berbentuk lingkarannya, ya, sedangkan bagian peristaltik itu yang mendorongnya, ya. Jadi ada gerakan segmentasi, mass movement, dan defekasi. Ini terutama ada pada usus besar, ya, large intestine. Jadi pada kolon ya segmentasi sama dengan apa namanya gerakan untuk mencampur. Lalu ada mass movement ya. Mass movement ini adalah mendorong makanan sampai ke anus, tapi berdasarkan prinsipnya adalah eh, makanan itu dilihat dari besarnya ya. Semakin besar makanannya, maka akan semakin merenggangkan lumen pencernaan, maka akan semakin besar laju pencernaannya. Ya, jadi seperti makanan yang kita makan yang volumenya besar ya atau yang masanya besar itu adalah sayur ya atau serat. Nah, sedangkan serat itu dipotongnya hanya dengan gigi gerigi ya. Tidak ada enzim hormon tertentu yang spesifik memecah serat ya. Sehingga sampai pada saat defekasi, umumnya serat itu volumenya dia lebih besar dibandingkan kalau kita mengonsumsi makanan yang lain. Karena volumenya besar, maka peregangannya besar ya. Saat peregangan besar, maka motilitasnya meningkat. Jadi semakin besar volume makanannya, semakin besar laju pencernaannya. Ya. Dilihat dari eh, besar volume ya. Jadi kalau orang yang mungkin tidak bisa BAB ya, dikarenakan eh, apa namanya berbagai penyebab, pasti disarankan yang pertama makan sayur dulu, banyak minum air putih ya misalnya. Kenapa makan banyak sayur? Karena sayur itu meningkatkan volume dari feses ya, sehingga pada saat volumenya meningkat atau semakin banyak laju pencernaannya juga semakin bertambah. Defekasi ya, defekasi itu buang air besar. Nah, defekasi itu nanti kita lihat prosesnya ya. Dia dari anus itu ada dua bagian ya. Jadi bagian internal anal sphincter dan eksternal anal sphincter ya. Yang internal anal sphincter ini oleh usus halus, sedangkan yang eksternal anal sphincter ini oleh eh, apa namanya otot rangka ya. Jadi untuk bisa defekasi itu kita memerlukan relaksasi dari internal anal sphincter dan eksternal anal sphincter. Jadi kalau dua-duanya bisa terrelaksasi ya, nah maka baru terjadi defekasi. Ya, jadi beberapa banyak pengaturan dari defekasi. Ada smooth muscle dan ada skeletal muscle. Jadi smooth muscle ini otot yang involunter ya, tidak bisa mengikuti perintah ya. Nah, sedangkan kalau yang eksternal, skeletal muscles bisa. Ya, sehingga pada sistem pencernaan itu khasnya adalah di bagian awal dan akhir. Ya, jadi di bagian awal itu pada saat
proses mulai dari mulut ya, mulai dari makanan masuk ya, lalu mengunyah sampai sebelum menelan itu prosesnya volunter ya, dengan sadar. Jadi kita mengunyah, terus kita menelan itu dengan kesadaran ya, voluntary. Setelah masuk proses menelan ya, masuk ke lambung, duodenum ya, yunum, ileum, kolon itu kembali lagi involunter sampai dengan internal anal sphincter. Jadi saat kita makan, kita tidak bisa memprediksikan gitu ya. Nah, berapa lama makanan itu bisa sampai ya atau berakhir di anus kita ya. Nah, terakhir adalah pada saat eksternal anal sphincter ya. Di eksternal anal sphincter itu dia kembali lagi volunter. Jadi artinya apa? Teman-teman punya fungsi luhur ya. Fungsi luhur itu eh, kemampuan mengidentifikasi ya. Jadi bagaimana apa namanya atau di mana eh, apa defekasi itu misalnya dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kita punya pilihan tempat ya, oh ini sudah kebelet ya atau sudah muncul rasa ingin defekasi ya. Oh tapi mungkin kalau di sini tempatnya nggak bagus kamar mandinya ya. Saya maunya misalnya ke tempat kamar mandi yang bagus, yang bersih ya, sehingga ada rasa menahan yang menahan defekasi ya lalu dipindahkan nanti mau defekasi ke tempat tertentu. Nah, itu fungsi luhur ya. Sehingga ada beberapa orang mungkin kalau yang sudah tua ya atau ada kelainan pada motorik dan kognitif itu maaf ya. Misalnya BAB di sembarang tempat ya. Karena apa? Karena ini hilang kemampuan untuk apa namanya? Memutuskan sesuatu ya, mengambil tanggung jawab terhadap sesuatu, sehingga salah satunya ini tandai tidak pada tempatnya ya, BAB. Jadi defekasi itu menunjukkan ya bahwa area untuk defekasinya ya itu tergantung dari eksternal anal sphincternya. Ya, kalau misalnya sudah dibuka berarti terjadi proses yang defekasi itu. Tadi adalah bagian segmen motilitas, yang sekarang adalah segmen sekresi ya, sekresi dan absorpsi. Di usus besar yang disekresi itu ada beberapa komponen ya, di antara nya adalah bahan-bahan yang sifatnya sekresi dari alkalin yang gunanya adalah untuk menetralisir asam yang diproduksi oleh intestinal bakteria, lalu mensekresi mukus yang fungsinya untuk proteksi, lubrikasi, dan vitamin B dan vitamin K eh, yang berasal dari flora normal yang ada di kolon. Jadi tubuh kita itu kan memiliki flora normal yang sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh kita ya. Di mana flora normal itu hanya tumbuh atau eh, cocok berkembang di area yang memang sudah ditentukan ya. Nah, sehingga jika ada kelainan dari produksi flora normal itu, jumlahnya terlalu banyak, jumlahnya sedikit ya dia atau dia berpindah tempat, maka dia bisa bersifat patogen ya. Ya, jadi kalau misalnya dia di pencernaan ya dia hanya boleh tinggal mikroorganisme itu di pencernaan saja ya. Nah, berbeda dengan kalau dia masuk ke saluran lain itu bisa menyebabkan gangguan dari perkembangan mikroorganismenya.
Jadi kalau di sini hanya di kolon, dia itu punya bakterial flora. Artinya apa? Memang di situ ada komponen flora normal ya berupa bakteri, tetapi khusus hanya ada di kolon ya. Sehingga kalau dia tidak di kolon, maka dia berubah menjadi kuman yang patogen. Contohnya apa? Misalnya kalau dari sistem pencernaan ke reproduksi misalnya. Jadi seperti contohnya kalau kita sanitasi itu misalnya ya maaf, misalnya kita cebok ya setelah BAB ya. Ya, itu diatur ya, tidak dari belakang ke depan karena dari saluran pencernaan ke mikroorganisme masuk ke organ-organ nefrologi atau reproduksi ya sehingga menyebabkan bakteri sehingga kalau cebok dari depan arahnya ke belakang ya jadi supaya tidak masuk bakteri atau flora normal mikroorganisme yang ada di saluran pencernaan masuk ke organ-organ nefrourologi atau reproduksi. Nah, ini anatominya terakhir dari ileocecal valve ya di sebelah perut kanan naik ke atas ya namanya kolon ascending. Lalu dari berpindah dari kanan ke kiri namanya kolon transversum. Setelah itu turun menjadi kolon descending, lalu ke depan ke area rektum, lalu turun ke bagian anus ya. Oke, sekarang saya coba mau saya pindah dulu wifi-nya ya ini. Kan suaranya di saya jaringannya tertulis kok tidak stabil ya. Sambil saya pindah jaringan, silakan dituliskan lagi, diketik di kolom chat tentang sorry, fungsi atau apa sajakah yang disekresikan oleh pankreas untuk saluran pencernaan. Ya. Terus suara saya ada yang nggak sempat hilang tadi ya beberapa menit tadi. Terus sudah saya matikan kameranya. Dituliskan di kolom chat sambil saya pindah coba jaringannya. Jadi yang dicari adalah sekresi dari pankreas ya. Oke, sambil menunggu ya, mungkin sambil kita coba cek jaringan dulu ya.
Yang kelompok A ya. Isaura ada, Isaura flosia passa. Ada Isaura, Isaura flosia. Sama Yoninda Savana Devi. Ada, hadir? Enggak ada ya memang. Oke, terus kita lanjut kelas B. Kelas B. Berputar-putar ya. Yang pertemuan yang lalu ya, kelas B, Wafa Kurota Ayun ada, yang sebelumnya ya. Naila Mahesa Syahari, oke, terus ini sudah kelas C ya sekarang. Kelas C. Hmm. Minggu lalu Diandra Septiano Alfa ya. Terus Ibu izin ya, untuk Diandra yang minggu lalu lupa untuk absensi, Bu. Sudah saya kirimkan listnya ke Panjenengan. Diandra aja berarti ya. Sorry. Kemudian untuk yang tanggal 6 juga beberapa anak ada yang lupa absen dan sudah saya kirimkan listnya jadi satu, Bu. Kelas yang berapa ya? C. Kelas C. C sudah semua tinggal Diandra aja. Oh, nggih. Iya betul ya. Kan saya kan 2 kali ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, tanggal 29 sama yang hari ini nih kayaknya yang belum banyak yang belum presensi. Sebentar. Oh, B ya. Yang C banyak yang belum presensi yang hari ini ya. Wafa ya. Dan Naila ya. Ya sudah. Ya. Permisi, dokter. Hmm? Izin untuk mengkonfirmasi kelas A tadi. Untuk Yoninda dan Is Iksaura itu ada terkendala sinyal, dok. hadir tapi ya. Ya, dok. Nah, ini begini lagi ya sinyalnya. Bentar. Maaf, kelas apa? A tadi ya? Iya, dokter.
Ini ya. Iya. Oke, oke, sebentar, tinggal konfirmasi yang C. Oke, Aulia Rahma hadir. Ada Aulia Rahma, Raihan Maulana Effendi, Dimas Dwi Kurniantoro, Aneira, Davina, Muhammad Rehan. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya, di pankreas tadi ya. Ini sudah kelihatan yang sekarang? Jadi dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah ada yang mengetik teman-teman. Nah, ada kata-kata eksokrin dan endokrin. Jadi eksokrin itu dia punya saluran keluar ya, jadi menghasilkan enzim. Dia punya saluran untuk mengeluarkan produksi dari enzimnya. Sedangkan endokrin itu dia menghasilkan hormon. Syarat hormon dia dikatakan sebagai hormon, satu dia harus diproduksi oleh kelenjar yang menghasilkan hormon. Dua, dia nih disebutkannya ini siapa ini nulis Bilkis ya, dilepaskan ke aliran darah. Jadi yang namanya hormon itu dia wajib keluar ke pembuluh darah, dibawa ke seluruh tubuh dan memiliki sel target. Nah, jadi fungsinya itu ada fungsi eksokrin, ada fungsi endokrinnya. Fungsi eksokrin itu langsung di saluran, langsung didistribusikan ke saluran pencernaan. Sedangkan kalau endokrin itu dia harus lepas ke pembuluh darah ya, seperti katanya si Bilkis ini ya. Jadi harus dibawa ke pembuluh darah sehingga kita bisa dapatkan hormon itu melalui pemeriksaan darah ya. Nah, di sini disebutkan, ada yang menyebutkan enzimnya ada enzim lipase ya, amilase, protease ya. Fungsinya memecah, memecah, memecah. Nah, artinya memecah ini merujuk pada apa? Merujuk pada memotong-motong komponen makanan yang tadi dia berupa makromolekul, molekul yang besar itu dipecah, dipotong ya menjadi molekul yang lebih kecil yang bisa dia sifatnya absorbable ya, yang mudah dicerna ya, penyerapan makanan menjadi lebih mudah ya. Nah, fungsi endokrinnya itu pada pankreas ya, pada insulin dan glukagon. Ini hormon yang berperan pada pengaturan kadar glukosa darah. Nah, jadi kadar gula darah kita, kadar glukosa darah itu diatur oleh hormon yang namanya insulin dan glukagon. Jadi pada saat kita makan dari komponen nasi misalnya ya, dari yang makromolekul ya dipotong-potong sampai jadi hasil akhirnya glukosa baru bisa diabsorpsi. Nah, glukosa itu diabsorpsi dari saluran pencernaan ke pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah kita itu kaya akan glukosa ya. Glukosa ini disimpan di mana? Nggak mungkin dia terus-terusan berada di darah. Dia perlu tempat untuk menyimpan gula. Nah, petugas untuk menyimpan gula yang ada di pembuluh darah itu namanya insulin. Jadi insulin itu seperti mobil-mobil pengangkut glukosa darah yang disimpan gula itu di dalam tubuh kita. Nah, di mana disimpannya gula itu? Nah, gula itu disimpan secara terbatas, jadi ada tempat dia penyimpanan
Tapi disimpannya terbatas, tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Disimpan di mana? Disimpan di hati. Nah, kurang lebih mungkin sekitar sampai setengah kilogram ya, 500 gram dari glukosa itu disimpan dalam bentuk glikogen, disimpan di hati. Di hati sudah penuh, gulanya masih banyak, orangnya makan gulanya terlalu banyak. Disimpan lagi di mana? Disimpan lagi di sel otot. Nah, kalau sel ototnya itu banyak, maka tempat penyimpanan gulanya banyak. Tapi kalau tempat penyimpanannya sedikit atau ototnya sedikit, masih banyak sisa ini gula yang ada di pembuluh darah. Kita simpan di mana? Akhirnya disimpan di dalam kantong-kantong yang berupa sel adiposit ya atau sel lemak. Nah, sehingga kalau otot kita sedikit, sedangkan cadangan gula kita makannya banyak, maka gula-gula tadi itu akan disimpan dalam kantong-kantong di sel lemak. Ya, sehingga saya nggak makan lemak, tapi saya banyak makan gula, tapi kok bisa gendut? Nah, karena apa? Gula itu disimpan dalam bentuk cadangan energi berupa lemak. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari insulin dan glukagon. Jadi insulin terutama kalau disebutkan fasenya itu setelah makan ya. Setelah makan itu kan banyak sekali gula. Nah, glukagon itu pada saat starving ya, kelaparan. Nah, pada saat kelaparan, orang kelaparan ya, maka butuh gula untuk metabolisme tubuhnya ya, untuk bahan bakarnya butuh gula. Nah, di mana petugas yang membongkar gula ini adalah si glukagon. Jadi glukagon ini membongkar cadangan-cadangan energi tadi yang ada di otot ya, yang ada di hepar, di hati, yang ada di sel lemak ya, itu untuk dibongkar dikembalikan lagi menjadi cadangan gula. Ya. Itu fungsi insulin dan glukagon. Nah, sedangkan eksokrin tadi ya, kita lihat eksokrin itu dia punya dua komponen utama. Nah, eksokrinnya itu dia ada aqueous komponen, jadi HCO3. Is it important for neutralizing stomach acid in the duodenum so pancreatic enzymes can function properly? Jadi kalau kita ingat tadi di dalam lambung itu kan pH-nya tadi bisa sampai 1 ya. Jadi pH 1 itu selain asamnya tinggi, dia fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme. Kalau dia kena sel yang normal, sel itu bisa lisis, bisa rusak kalau kena asam yang terlalu tinggi. Nah, bagaimana lambung itu bisa survive tadi ya dengan adanya asam lambung yang tinggi karena dia punya mukus. Zat mukus, molekul mukus yang langsung melapisi bagian atas lambung sehingga lambung tidak rusak dengan komponen asam lambungnya sendiri. Nah, lalu bagaimana kalau sudah dari lambung dipindah ke duodenum? Nah, apakah duodenumnya nggak rusak kena asam yang tinggi? Nah, ini karena di duodenum ada papila duodeni mayor dan papila duodeni minor yang dia menyemprotkan. Nah, menyemprotkan si aqueous komponen ini yang isinya basa yang tinggi. Gunanya adalah untuk menetralising asam lambung. Jadi dari lambung keluar ke duodenum itu langsung disemprotkan si cairan basa ini sehingga normal, sehingga duodenum itu tidak rusak karena asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, nanti mungkin teman-teman yang harus pelajari ya, misalnya pada enzim mau tidak mau seperti tadi ya, perubahannya ya, karena enzim harus dihafalkan ya, bagaimana absorpsi dari karbohidrat, lemak dan protein ya. Nih. Nah, ini mungkin ya awalnya ya pasti nggak hafal ya. Jadi terpaksa teman-teman memang harus, yang ini teman-teman harus menghafal ya. Jadi misalnya tripsinogen menjadi tripsin ya oleh enterokinase, kimotripsinogen menjadi kimotripsin ya, karboksipeptidase ya. Jadi protein sampai ke asam amino. Jadi kalau kita makan dalam bentuk makan protein ya, misalnya ayam, daging ya itu kan full protein. Nah, kalau tidak dicerna oleh enzim ini dan tidak dirupakan dalam bentuk asam amino, maka tidak akan bisa diabsorpsi. Ya, jadi kalau makanan itu lewat di saluran pencernaan kita terlalu cepat, tidak ada waktu untuk dipecah menjadi ini asam amino yang bisa diabsorpsi, maka tidak akan berguna untuk tubuh kita. Nah, ini yang berbahaya. Jadi makanan itu tidak transit dulu di dalam tubuh kita, makan langsung keluar ya. Eits.
Di sini hujan deras ya, semoga suara saya bisa terdengar ya. Nah, ini yang glikogen ya. Jadi cadangan tadi kalau berupa kalau protein tadi itu bentuk paling sederhananya adalah asam amino. Sedangkan kalau glukosa ini ya, kita bisa lihat dia ada komponen glukosa, fruktosa, galaktosa. Ini juga ya terpaksa teman-teman harus menghafal dulu ya. Jadi misalnya maltosa oleh maltase dia diubah menjadi 2 glukosa, sukrosa oleh sukrase diubah menjadi 1 glukosa dan 1 fruktosa, lalu laktosa oleh laktase diubah menjadi 1 glukosa dan 1 galaktosa ya. Nah, lalu bagaimana gula itu dia bisa masuk ya atau bisa diabsorpsi ke dalam pembuluh darah? Kita lihat ya. Jadi ini usus ya, ini gambarnya di dalam usus duodenum, ini lumennya, ini sel epitelnya dan ini adalah pembuluh darahnya. Tujuannya adalah absorpsi kan ya. Jadi absorpsi memindahkan dari lumen saluran pencernaan masuk ke darah. Jadi glukosanya ini ya yang gambar segitiga ini. Bukan ini ya, gambar yang ini ya. Ungu ini glukosa atau galaktosa. Dari sini dipindahkan ke sini gitu ya. Sekarang kita lihat, untuk glukosa masuk atau galaktosa masuk, dia membutuhkan perantara. Ada mobilnya, dia tidak bisa masuk sendirian. Dia butuh mobil, nah dikasih tumpangan oleh natrium. Jadi natrium waktu masuk itu dia seperti mobil, ada sisa 1 penumpang, dia masukkan glukosa. Jadi glukosa tidak bisa masuk sendiri ke dalam sel epitel, dia masuk melalui natrium. Ya, nah setelah natrium juga masuk ke dalam sel, nah natrium ini tidak boleh masuk terlalu banyak di dalam sel ya, selnya bisa lisis rusak sehingga natrium itu dia keluar lagi, keluar sel. Nah karena dia melawan gradien, dia membutuhkan ATP, disebut sebagai active transport process ya. Lalu glukosa keluar langsung masuk ke kapiler, disebutkan di sini namanya adalah agak panjang namanya. Natrium Dependent Secondary Active Transport. Nah, ya namanya panjangnya. Natrium dependent artinya apa? Dia masuk glukosanya itu tergantung dari natrium. Kalau ada natrium dia baru masuk. Namanya natrium dependent. Secondary active process. Artinya apa? Secondary active process ini menunjukkan bahwa proses ini membutuhkan ATP, tapi lewat perantara yang keduanya yaitu natrium ya. Pada saat natrium dikeluarkan ke dalam keluar sel epitel ini membutuhkan ATP sehingga namanya dependent secondary active transport ya. Nah, jadi nanti jangan keliru ya kalau ujian. Namanya panjang dia untuk transportnya, natrium dependent secondary active transport. Nah, berarti kan berbeda dengan fruktosa. Kalau fruktosa dia langsung masuk saja, dia punya kendaraan sendiri untuk masuk, nggak perlu nunut sama natrium. Dia punya kendaraan diri masuk keluar sendiri. Jadi hanya disebutnya sebagai transportasi terfasilitasi atau facilitated transport ya pada fruktosa. Jadi sama-sama pecahan monomolekul dari glukosa tapi proses absorpsinya berbeda ya. Sama juga seperti asam amino. Asam amino sama juga ya, natrium dependent secondary active transport ya. Sama seperti eh, apa namanya? Glukosa ya. Nah, jadi kalau masih protein ini kita lihat ya, rantainya itu masih panjang, dia tidak bisa diabsorpsi oleh tubuh. Dia harus dipotong-potong dulu sampai rantai terpendeknya ya. Nih sampai 1 rantainya asam amino. Nah, asam amino ini sama caranya dengan natrium dependent secondary active transport ya. Nah, sedangkan kalau whole protein, jadi protein yang dalam jumlah yang besar ya. Nah, ini endositosis ya. Jadi langsung saja dia dimasukkan ke dalam vesikel-vesikel diabsorpsi ya. Nah, sedangkan kalau asam amino dia butuh perantara. Yang bisa kita absorpsi itu adalah dalam bentuk yang asam amino ya. Oke, ini yang terakhir ya.
adalah tentang gambaran skematik aliran darah hati. Ya. Nah, apakah yang berbeda aliran darah hati dibandingkan dengan pada umumnya ya? Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini jantung ya. Yang merah ini menandakan darah yang keluar dari jantung yang kaya akan oksigen gitu ya, kaya akan nutrisi. Sedangkan yang biru ini yang kaya akan CO2. Nah, ini jantung dari jantung yang sebelah kiri ya, itu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Termasuk ada ke saluran pencernaan ya, ke lambung ya, ke usus ya, ke hati ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke jantung sebelah kanan melalui vena cava inferior dan vena cava superior ya. Sampai sini paham ya. Jadi darah kita itu memompa dari jantung sebelah kiri, dipompa ke seluruh tubuh ya, tangan, ya kaki, ya rambut, ya kuku, semua ya, dapat aliran darah jantung sebelah kiri. Yang membedakan apa? Yang membedakan bahwa aliran darah yang dari yang dari saluran pencernaan ya, hepar, usus, lambung ya, itu tidak langsung masuk ke vena cava inferior tapi dilewatkan dulu ke vena hepatika ya. Jadi semuanya masuk dulu ke hepar ya. Di hepar ini oleh sel Kupffer ya, sel di dalam hepar itu didetoksifikasi ya. Kalau ada kuman berbahaya, zat toksik yang berbahaya ya, yang sekiranya itu berbahaya untuk tubuh itu dihilangkan terlebih dahulu zat toksinnya di hepar. Setelah itu baru keluar ke vena hepatika. Jadi ada second layer ya, ada lapisan yang kedua yang apa? Yang menahan supaya tidak ada benda asing atau benda beracun yang masuk ke tubuh. Filternya ada di hepar ya. Baru masuk ke vena hepatika, ke vena cava inferior. Nah, kalau yang lain ini langsung lewat sini nih, langsung masuk vena cava inferior ya, dari rambut, dari kuku, dari kaki, dari tangan ya. Kembali langsung ke vena cava inferior, kecuali yang dari saluran pencernaan ya. Nah, tugasnya sekarang adalah sudah pernah nonton ini di Netflix ya, kopi sianida. Nah, coba angkat tangan ya yang sudah pernah nonton ya. Kasus yang dulu sempat eh, bukan viral ya, maksudnya banyak diperbincangkan ya tentang sianida ya. Jadi teman ya berkawan Jessica dan Mirna, dia sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu ya di warung kopi ya di restoran kopi. Nah, tiba-tiba si Mirnanya ini meninggal dunia. Nah, setelah diotopsi ya, pemeriksaan luar dan sebagian pemeriksaan dalam itu ternyata diduga diracuni oleh sianida ya. Keracunan sianida. Belum nonton ya? Di kelas D itu sudah ada yang nonton. ABC nggak ada yang nonton? Nah, cari di Netflix ya. Saya lupa judulnya apa. Atau yang buka sekarang ada sianida dicari ya. Nah, nanti coba kalian kalian eh, baca gitu ya, full eh, apa namanya ceritanya gitu ya, apa yang terjadi dan kenapa kasusnya menjadi berlarut-larut ya. Ini kok kok kasusnya panjang ya, akhirnya terbukti atau tidak ya. Apakah dia terbukti sianida atau tidak ya. Nah, kalau dilihat dari skema aliran hati bahwa kalau kita makan ya, termasuk itu yang beracun sianida misalnya ya. Nah, maka jejak sianidanya itu pasti bisa di-track di hepar ya. Jadi semua makanan yang kita makan ya, nutrisi yang kita absorpsi itu pasti bisa dideteksi di hepar ya. Sehingga kalau dilakukan pemeriksaan eh, apa pemeriksaan otopsi ya, pemeriksaan dalam, diambil jaringan heparnya itu bisa teridentifikasi ya bahwa di situ misalnya ada jejak toksin apa saja yang masuk ke tubuh kita ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini slide yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan. Yang untuk kelas C ya, yang besok kita presensi seperti biasa. Apa namanya offline ya Senin Selasa Rabu kecuali hari Kamis ya untuk kelas
Yang D. Ini kelas apa tadi ya? Oh, kelas C. Permisi dokter, izin bertanya. Ya, Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kalau on cam nanti suaranya putus-putus. ya, Sebelumnya itu saya pernah lihat video di mana ada orang itu di tenggorokan atau tidak di bagian perut bagian bawah itu ada kantong di mana kalau minum itu langsung keluar gitu ke kantongnya ibu. Terus tadi kan penjelasannya kalau misalkan makanan terlalu cepat turun di saluran pencernaan itu penyerapan eh, nutrisinya itu tidak bisa maksimal gitu ya dokter. Terus untuk pemenuhan gizi dari pasien yang seperti itu tuh bagaimana dokter? oke. Eh, Mungkin terminologinya dulu ya. Eh, Kalau kita sebut tenggorokan itu kalau bahasa anatominya mungkin trakea ya. Kalau esofagus itu kerongkongan ya. Jadi supaya tidak mispersepsi ya. Jadi tadi yang tanya siapa namanya? Izin Ainin dokter. Oh, ini ya. Jadi tadi tenggorokan ya, kantong tenggorokan. Maksudnya kantongnya itu di area leher. Oh, area leher. Itu apa? Maksudnya berupa setelah makan dia masuk di kan kita kalau ini ya, saya ini kan mungkin didetailkan ininya di mana gitu maksudnya. Waktu itu, Kantongnya di sebelah mananya? waktu itu saya lihat di video kayak lewat di FYP TikTok gitu, itu kantongnya di luar gitu dokter. Jadi waktu waktu makan itu makanannya langsung keluar gitu di kantongnya itu. Jadi kantongnya kayak kantong plastik gitu. Di perut ya, di perut kantongnya. Iya, ada yang di perut, ada yang di leher. Oh, nah ini ya, sebentar. Nah, ini kan gini ya. Jadi kalau kita makan, itu makanan dari mulut masuk ke esofagus, ya kan? Setelah itu ke lambung, setelah lambung usus halus, usus besar, anus ya. Mungkin kalau yang itu pada anak-anak atau dewasa ini? Dewasa dokter. Ada dewasa. Jadi gini, Wanita dewasa. ya, ada beberapa kasus ya. Jadi dibuatkan lubangnya itu kantongnya kan plastik di luar ya. Jadi gini, kalau kita makan ya, berarti kita makan masuk ke esofagus, absorpsi itu letaknya kan di duodenum ya, di small intestine ya, duodenum ya yinum ileum. Letaknya di duodenum. Nah, di large intestine ini dia absorpsi air. Setelah itu makanan dikeluarkan dari rektum dan anus keluar. Nah, kapan dibuat kantong tadi itu? Jadi kantong itu yang di abdomen ya, supaya mudah memahami. Jadi di abdomen, di dinding perutmu itu dibuatkan lubang, lalu diberi plastik ya. Nah, artinya apa? Itu dibuat sebagai pengganti anus. Ya, pengganti anus. Artinya apa? Jadi misalnya ada orang-orang yang kalau misalnya ya yang seperti pada anak-anak. Pada anak-anak, pada kelainan kongenital pada anak-anak yang tidak memiliki anus ya, jadi anusnya buntu. Ya, anusnya buntu, maka orang makan, tapi kan berarti dia tidak bisa BAB karena anusnya tertutup ya. Sehingga sembari dibuatkan dilubangi anusnya, nama kasusnya atresia ania. Selagi dibuatkan anus buatan, jadi anusnya dilubangi, kita buatkan terlebih dahulu anus sementara yang letaknya itu di hepar. Jadi arah ususnya itu diarahkan keluar melalui perut, bisa membayangkan ya. Jadi waktu BAB itu fesesnya itu tidak keluar melalui anus, tapi keluar melalui perut. Ya, jadi keluar melalui perut. Nah, sehingga dia ada stomanya di situ namanya, jadi anusnya itu dipindah ke perut. Jadi kantungnya itu berisi feses. Nah, apakah bisa terjadi absorpsi? Tetap bisa, karena yang dibuat itu adalah akhir ya. Jadi dari kolon, ya dari kolon itu dipindah ke usus, tidak di duodenum. Nah, karena
absorpsi di duodenum. Jadi dia tetap arahnya itu dari duodenum, yeyunum, ileum ke kolon. Nah, cuman dari kolon itu tidak ke rektum dan anus, tapi langsung ke dinding abdomen. Jadi kantongnya di situ, ya. Nah, itu kalau yang apa namanya di pencernaan. Nah, sedangkan kalau yang tadi di tenggorokan itu kantongnya bukan untuk kantong pencernaan ya. Jadi kalau di tenggorokan mungkin itu adalah apa namanya tracheostomi namanya ya. Jadi yang dilubangi di lehernya mungkin diberikan kantong itu kantong saluran pernafasan ya. Jadi kalau ini nanti yang di respirasi yang kemarin ya. Jadi harusnya bernafas itu dari hidung masuk ke trakea, masuk ke bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, ini dia mungkin ada kondisi misalnya tertutup saluran nafasnya ya karena tumor ya atau karena penyakit yang lain sehingga tidak bisa bernafas melalui hidung sehingga dilubangi langsung dari trakea dari leher langsung dilubangi untuk udara masuk ya. Jadi udara tetap bisa masuk saluran pernapasan tetapi tidak melalui hidung tapi langsung melalui trakea. Kalau kalian search namanya tracheostomy ya. Tracheostomy gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya, Ainin ya. Jelas dokter, terima kasih dokter. Nah, mungkin apa namanya? Nah, kalau tadi ya untuk absorpsi mengurangi absorpsi makanan, kalau sekarang mungkin teman-teman atau pernah mendengar ya. Nah, banyak artis yang potong lambung. Nah, pernah dengar ya. Jadi lambungnya dipotong gitu ya. Yang tadinya lambung itu kan tadi ada dua fungsi ya. Jadi dia fungsinya untuk storage ya, tempat penyimpanan makanan dan ada yang di bagian pilorus yang di bagian bawah itu untuk mencampur makanan. Nah, jadi kalau kita makan secara full lambung kita mau diisi penuh itu bisa sampai 1,5 liter isinya. Ya, jadi makan mungkin 2 piring itu masih bisa masuk ke lambung kita karena memang ada fungsi untuk storage-nya. Jadi lambung yang bagian korpus yang ini ya. Nah, saya tak bukakan lagi. Nah, ini kan ya. Nah, ini areanya yang ini. Nah, ini bisa nyimpan 1,5 liter bagian fundus dan korpusnya. Sedangkan yang mencampur kan di area pilorus ya. Nah, jadi di sini tempat menyimpan makanannya. Nah, ini besar ya. Di sini untuk menyimpan makanan, ini untuk mencampur makanan. Nah, jadi pada orang-orang yang potong lambung itu ya, jadi posisi lambungnya ini volumenya dikecilkan sehingga nggak bisa orang makan dalam jumlah yang banyak ya. Kalau kita makan sudah penuh kan pasti muntah ya. Nah, pada orang yang melakukan tindakan ini ya sama. Jadi makannya mungkin hanya bisa beberapa mili ya, hanya bisa 100-200 mili ya untuk masuk makanan, nggak boleh terlalu banyak dulu ya. Nah, akhirnya apa ya? Otomatis lama-lama hanya makan sedikit kenyang ya, sehingga ada penurunan berat badan di situ ya. Dipotong pun lambung nggak boleh asal motong. Kenapa? Karena ada fungsinya ini. Nah, nanti kalau dipotong nggak tepat motongnya ya, bagian area yang parietal selnya hilang, nggak ada yang menghasilkan asam lambung, ya maka apa tidak ada yang mengaktifasi pepsinogen, tidak ada yang mendenaturasi protein, tidak ada yang membunuh mikroorganisme ya atau dia sel mukusnya ya dipotongnya tidak tepat ya akhirnya tidak bisa menghasilkan sel mukus padahal sel mukus ini penting untuk memproteksi mukosa ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya, kalau sudah kita ketemu Senin, Selasa, Rabu untuk ABC-nya offline ya. Tinggal nanti yang online berarti karena hari Kamis libur ya. Berarti yang kelas D. Yang ABC ini yang di gedung yang lama lantai 3 ya? Izin menjawab dokter. Untuk Anvisman di gedung baru dokter, lantai 3. Oke, Di sama kali. kelas D ya, di gedung yang baru semua. Untuk kelas C di gedung baru. Oh, kelas C, oke. Izin menjawab dokter, untuk kelas A di gedung lama lantai 3. Hmm, Oke. Kalau oke, berarti CD ya yang gedung baru.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kita ketemu besok untuk yang kelas A ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.